memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya sangat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya sangat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya sangat besar dan suci namanya, dan suci namanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan doa malam ini Tuhan yang memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan, sehingga kami diperlengkapi firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kami dan petunjuk bagi jalan kami. Dan ketika kami melayani Tuhan, kami menyerahkan Tuhan yang mengurapi, memberikan kuasa kepada doa-doa yang kami panjatkan, sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Tuhan saja, doa kami penuh dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian, mari kita melanjutkan merenungkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas Adi Arianto, yaitu tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni dan penjelasannya bagaimana? Nah, kemarin sudah kita renungkan ya. Jadi firman Tuhan memang menyatakan ada dosa yang tidak dapat diampuni, saudara. Yaitu yang tertera di Lukas pasal yang ke-12 ayat 10, kemarin sudah kita baca di 3 bagian Alkitab ini. Juga di Matius pasal 12 ayat 31 dan Markus pasal 3 ayat 29. Nah, ada baiknya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memperdalam di bagian Matius pasal 12. Kita akan baca ayat 22 sampai 37. Supaya nanti kita memahami dengan jelas, khususnya sore hari ini kita akan memahami kata menghujat. Bagaimana itu menghujat itu? Kok sampai dosa ini tidak dapat diampuni begitu. Nah, mari kita membaca Matius pasal 12 mulai ayat 22. Ini judul yang diberikan oleh LAI adalah Yesus dan Beelzebul. Yesus dan Beelzebul, kadang-kadang disebut Baalzebul itu juga ya. Ayat 22 dari Matius pasal 12 kita baca bersama-sama ya. Saya baca untuk kita semua. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata,
dengan Beelzebul, penghulu setan. Ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai, kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Kita merenungkan, jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni, saudara. Dan di ketiga bagian Alkitab ini disebutkan dosa yang tidak bisa diampuni itu sekali lagi adalah dosa yang disebut menghujat Roh Kudus. Jadi dikatakan di bagian lain kemarin sudah kita renungkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu melakukan dosa kekal. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu. Dan ia tidak akan diampuni baik di dunia saat ini maupun di dunia yang akan datang. Nah, mari kita merenungkan dulu. Sebetulnya yang disebut istilah menghujat itu bagaimana? Ya, karena kok menghujat Roh Kudus ini perlakuan bagaimana yang namanya menghujat Roh Kudus itu. Nah, ini perlu kita pahami dulu supaya nanti kita jangan sampai terjebak di dalamnya ya. Saya mencoba mencari referensi dan kamus menjelaskan kata menghujat itu artinya bisa memfitnah, bisa mencaci, bisa mencela ya. Jadi ini rupanya penghinaan secara sengaja seperti itu. Dan tadi yang kita baca tadi itu kata menghujat itu rupanya menggunakan kata-kata. Nah, jadi mari kita sekarang dengan berbekal memahami
bagian yang tadi kita sudah baca, itu di sana dikatakan ada seorang yang kerasukan setan, orang itu bisu dan buta. Nah, berkali-kali kita mendapati bahwa penyakit itu datangnya dari roh jahat, saudara. Dan ya ini rupanya meliputi sebagian besar penyakit yang menyerang manusia. Itu sebetulnya berasal dari si jahat. Ya kalau kita merenungkan memang manusia itu bisa sakit karena manusia itu jatuh dosa. Sehingga tubuhnya dikatakan hidupnya sudah menjadi hidup yang terkutuk. Ya termasuk tubuhnya. Sakit itu kan menyerang tubuh. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dosa dan keturunannya kita itu tidak ikut terbuang ke bumi ini, maka manusia tidak terkutuk harusnya. Nah, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu itu, sehingga orang yang kerasukan setan itu bisa berkata-kata dan matanya bisa melihat. Lalu dikatakan takjublah semua orang. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selama pelayanannya punya musuh di lingkungan umat Yahudi, yaitu yang disebut orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan ahli kitab malahan yang memusuhi Yesus. Tafsiran saya dari banyak fakta yang kita baca, mereka itu iri karena Tuhan Yesus memiliki pengaruh lebih besar sebagai rabi atau sebagai guru spiritual, guru rohani waktu itu. Nah, mereka ini yang merupakan majelis agama sebetulnya yang kemudian dikenal sebagai Sanhedrin. Nah, itu seringkali kemudian merapatkannya, mendiskusikannya dalam rapat-rapat gitu, saudara. Bagaimana untuk melenyapkan Yesus. Nah, ini para Farisi ini yang mengatakan dan mencemooh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dengan mengatakan bahwa ia menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Nah itu. Nah ini kan namanya melecehkan ya. Ini namanya mencemooh, melecehkan, dan memfitnah. Karena kan ya jujur aja kalau manusia melihat, saya dan saudara misalnya melihat, ada orang menyembuhkan orang sakit dan itu berlangsung seketika. Apakah kita bisa menghakimi dengan pasti bahwa itu berasal dari roh jahat atau berasal dari Tuhan gitu? Sebetulnya kan tidak tahu. Ya. Karena itu hal yang supranatural. Makanya kemarin sudah mulai saya katakan bahwa kalau berbicara mengenai Roh Kudus, kalau tidak mengerti sebaiknya diam saja. Karena di sini dikatakan nanti Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, menyatakan bahwa barang siapa menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni. Nah, ketika menanggapi para Farisi yang mengatakan bahwa ia mengusir setan dengan Beelzebul, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau ada kerajaan yang terpecah-pecah itu kerajaannya tidak kuat. Nah, kalau setan mengusir setan itu terus bagaimana? Ya, dan dia mempertanyakan, Tuhan Yesus mempertanyakan, rupanya pengikut-pengikut orang Farisi itu juga sering mengobati orang, termasuk dimungkinkan orang-orang yang kerasukan seperti itu. Terbukti Tuhan mempertanyakan, nah kalau aku mengusir setan dengan kuasa setan, nah terus pengikut-pengikutmu itu mengusir setan dengan kuasa siapa? Seperti itu. Nah, jadi Tuhan berkata bahwa dengan jelas, aku mengusir setan dengan kuasa roh Elohim, roh Tuhan, ya. Atau di sini dituliskan roh Allah. Maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Seperti itu. Nah, lalu di sini Tuhan menjelaskan dengan panjang lebar, tetapi
sampai kepada pernyataan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ini yang menjadi perenungan. Sebetulnya menghujat itu yang seperti apa? Ternyata kalau kita merenungkan di bagian-bagian ini selanjutnya, hujat itu ada hubungannya dengan ucapan. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Perhatikan, apabila seorang mengucapkan. Jadi penghujatan itu ada hubungannya dengan ucapan. Ucapan seseorang terhadap Roh Kudus. Itu. Makanya hati-hati dengan ucapan kita. Dan di bawah nanti dijelaskan oleh Tuhan Yesus, jikalau suatu pohon dikatakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon dikatakan tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Dan Tuhan Yesus menunjuk kepada para Farisi, hei kamu keturunan ular beludak. Jadi ini orang-orang yang berhati jahat, kira-kira seperti itulah kalau saya katakan. Dan ini dihubungkan lagi dengan ucapan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Nah, ini pernyataan yang luar biasa. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, karena itu mari kita memahami yang disebut menghujat itu ada hubungannya dengan ucapan, dan ucapan setiap orang itu meluap dari hati, saudara. Apa yang ada di hatinya akan meluap melalui mulutnya. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Bahkan Tuhan sedikit memperluas, di sini dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata sia-sia. Jadi betapa pentingnya ucapan, betapa pentingnya pernyataan-pernyataan yang keluar melalui ucapan di mulut bibir kita, saudara ya. Dikatakan di situ setiap ucapan orang itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, kemarin saya katakan, sudah saya sampaikan kemarin bahwa Ananias dan Safira itu dikatakan mendustai Roh Kudus itu dengan apa? Dengan ucapan kan. Ya, hanya berkata, "Betul sekian." Gitu. Pertanyaannya, "Betul sekiankah engkau menjual tanahmu lalu mempersembahkan untuk Tuhan?" Jadi untuk menipu itu cukup hanya menganggukkan kepala, ya toh, sambil mengucapkan betul sekian. Tapi itu ternyata membawa Ananias dan Safira tewas seketika. Jadi itulah kedahsyatan Roh Kudus, saudara. Jadi yang namanya menghujat Roh Kudus itu sekali lagi erat hubungannya dengan ucapan. Bahkan Tuhan mengakhiri dalam perikop ini berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, makanya ini yang ucapan itu penting. Seringkali bahkan kita membaca di firman Tuhan pernyataannya bahwa hal-hal yang baik atau iman kita itu juga bisa dinyatakan melalui ucapan. Sampai Tuhan Yesus berkali-kali ditulis di kitab Injil, jadilah seperti yang engkau percaya. Itu karena orang yang ada di hadapannya sudah mengucapkan kepercayaannya, baik kepada perwira di Kapernaum, kepada perempuan Kanaan yang percaya. Itu Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Ya, jadi menurut ucapan orang, orang itu akan dibenarkan, dan menurut ucapan orang, orang yang bersangkutan akan dihukum. Nah, sekarang kita menyadari bahwa yang disebut menghujat itu, saya menerimanya dengan perenungan sampai sedemikian ini,
bahwa yang disebut menghujat Roh Kudus itu benar-benar memusuhi, tidak menerima, kemudian melecehkan, menjelekkan, dan dengan sengaja melawan. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini yang orang kalau benar-benar sudah tidak bisa menerima Roh Kudus, ya. Roh Kudus loh. Jadi istilahnya bukan hanya sekedar berkata melawan Tuhan gitu. Melawan Tuhan, bahkan kalau melawan anak manusia, itu kalau minta ampun masih diampuni. Ya kan? Tadi dikatakan bahwa barang siapa menghujat anak manusia, itu masih diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, nah ini besok akan kita renungkan. Kenapa Roh Kudus? Ya, karena Roh Kudus itu besok kita akan merenungkan keberadaan dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi kalau sudah berdosa terhadap Roh Kudus itu sudah dosa kekal gitu. Harap saudara jangan bingung, ya. Sekarang ada Roh Kudus, ada Tuhan yang menyatakan dirinya untuk zaman perjanjian baru ini melalui kehadiran Roh Kudus, melalui karya Roh Kudus. Kalau itu ditentang, berarti sudah tidak ada lagi penebusan yang bisa menebus dosa orang yang bersangkutan. Ya. Besok akan kita renungkan lebih dalam. Nah, tapi nilai yang dapat kita petik dari apa yang kita renungkan malam hari ini, penting untuk memahami Roh Kudus supaya hati-hati mengucapkan sesuatu terhadap Roh Tuhan itu, ya. Penting untuk memahami Roh Kudus supaya hati-hati mengucapkan sesuatu terhadap Roh Tuhan itu. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita melayani Tuhan dengan doa. Dan kita berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, untuk kami berdoa. Kita menyembah Tuhan, lalu kita berdoa. Juga termasuk mendoakan nama-nama yang masih harus kita naikkan dalam doa di minggu ini. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hal-hal yang Tuhan memberikan kesempatan menjadi pertanyaan dalam diri kami. Tapi juga kami mengucap syukur ada sarana bagi kami untuk merenungkan dan memahami pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dimengerti dari firman-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah apa yang kami renungkan malam hari ini mengenai dosa yang tidak dapat diampuni, Tuhan menolong kami untuk kami mengerti. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami mohon jangan bawa kami terperangkap kepada hal-hal yang hingga tidak dapat diampuni, tetapi ya Tuhan, melalui karya Roh Kudus yang sekarang secara luar biasa memberikan pertolongan kepada kami, para murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong sehingga sungguh semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami sekarang izinkan berdoa untuk saudara kami yang nama-namanya
akan kami naikkan dalam doa, khususnya yang mengharapkan kesempurnaan kesembuhan, baik jasmaniah maupun secara kejiwaan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah itu, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alegio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan terima kasih untuk saudara kami Brian Yuswendra di Jakarta yang sudah mulai Tuhan berkati sehingga meraih kesembuhan. Tetap kami doakan kesempurnaan kesembuhannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Thomas Setio Adi Prakoso yang akan menghadapi ujian GPT di Semarang. Kami mohon Tuhan menolong pergumulan mereka ini, karena pergumulan yang ada ini sangat menyangkut masa depan yang akan dihadapi. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan keberhasilan, kesuksesan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, baik pelayanan onsite maupun online. Dan juga Tuhan yang memberikan kepada kami dapat memperbaiki kepada hal-hal yang lebih sempurna lagi, baik kerelaan hati kami, kesatuan hati kami satu tim, juga dengan saudara kami yang senantiasa bersekutu bersama dengan kami, bahkan juga menyempurnakan dari sisi penguasaan mekanisme yang ada, kelengkapan peralatan maupun konten-konten isi dari acara yang selalu Tuhan membawa kepada pembaharuan ke arah kemuliaan Tuhan sendiri dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, setiap hari kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami berharap dukungan Anda untuk doa pagi setiap jam 5 pagi. Ya, juga doa malam setiap jam 6 atau jam 18. Masing-masing berlangsung antara 30 sampai 40 menit seperti itu ya. Kita menyediakan waktu untuk memperkuat iman kita melalui pendengaran akan firman Kristus dan juga menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Kita memasuki dimensi roh sehingga hidup kita semakin berkemenangan. Nah, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa, dukungan subscribe, yang belum memberikan subscribe, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, termasuk beberapa dokumentasi kesaksian yang sudah kita unggah, bagikan kepada teman-teman lain, orang-orang baru di seputaran Anda, teman-teman seiman, sehingga banyak iman diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Dan doakan kami akan terus mendokumentasi beberapa kesaksian yang sudah disampaikan kepada kami. Masih ada hal-hal luar biasa yang dapat kita nikmati dari Tuhan, dari kesaksian anak-anak Tuhan yang lain, saudara ya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.